Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama saya Kak Fahmi, tentor kimia kalian. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang ada di tryout UTBK tahun 2021 yang ada di aplikasi Aku Pintar. Udah nyoba dikerjain belum nih? Gratis loh. Dan seperti apa soal yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas. Nah, di sini ada pernyataan jika gas klor dialirkan ke dalam larutan NaBr akan menghasilkan brom dan juga natrium klorida. Alasannya adalah sifat oksidator Cl2 lebih besar daripada Br2. Kita cek pernyataan dan juga alasannya. Dalam satu golongan halogen, sifat oksidator itu meningkat dari bawah ke atas. Posisi Cl atau Cl2 itu di atas dari Br2. Sehingga sifat oksidator dari Cl2 itu lebih besar daripada Br2. Nah, ini kan satu golongan nih. Nah, Cl2 lebih oksidator daripada Br2. Sehingga Cl2 dapat mendesak Br2, dapat mendesak brom untuk melakukan oksidasi. Nah, pendesakannya kayak gimana sih? Cl2 kemudian direaksikan dengan apa nih tadi di pernyataannya? NaBr ya kan? Akan dapat menghasilkan brom atau Br2 dan juga NaCl. Nah, di sini adalah reaksi pendesakan Cl2 terhadap Br- sehingga mendesak Br- melakukan oksidasi. Dari Br- itu minus 1 ya, menjadi 0 oksidasi. Artinya Cl2 lebih oksidator daripada Br. Dari sini pernyataannya adalah benar, alasannya juga benar. Kemudian kita bisa cross check di A, B, C, D, E yang sesuai yang mana? Data yang A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya saling menunjukkan hubungan sebab akibat. Gitu. Jawabannya adalah A. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas. Nah, di sini adalah materi tentang kesetimbangan ya. Di sini ada reaksi pembentukan SO3. Dari SO2 direaksikan pada setengah O2 menghasilkan SO3. Setimbang reaksinya, bolak-balik. Pada reaksinya adalah eksoterm ya. Hasil SO3 yang diperoleh akan bertambah bila berarti ini adalah bergeser ke produk atau bergeser ke arah kanan. Nah, juga di sini reaksinya berlangsung eksoterm. Eksoterm berarti deltanya sama dengan negatif. Kita cek yang mana di antara 1, 2, 3, 4 di mana ketika perlakuannya diberikan kesetimbangannya akan bergeser ke produk atau ke arah kanan gitu. Yang pertama, katalis ditambah. Ketika ditambah katalis ini tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, hanya akan mempercepat terjadinya kesetimbangan tercapai. Jadi nomor 1 salah. Nomor 2, tekanan diperbesar. Nah,
ketika tekanan diperbesar atau P diperbesar, itu kesetimbangan akan bergeser ke arah sisi yang memiliki koefisien kecil. Dari kanan dan juga kiri kita bisa cek berapa koefisien yang kecil, di mana yang kiri atau yang kanan. Yang kanan SO3, nggak ada koefisien, berarti koefisiennya adalah 1. Kemudian di kiri atau di reaktannya SO2 koefisiennya 1 ditambah dengan setengah O2, artinya 1,5 lawan 1. Pasti yang lebih kecil adalah yang 1. Yang 1 yang mana? Yang SO3. Jadi ketika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah SO3, sehingga SO3 yang diperoleh semakin banyak. Jadi nomor 2 adalah benar. Nomor 3, suhu dinaikkan. Ketika suhu dinaikkan atau T dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah spesi atau reaksi dengan delta H bernilai positif atau endoterm. Sedangkan dari sini reaksinya adalah eksoterm, maka nomor 3 adalah salah. Kemudian yang keempat, ditambahkan gas O2. Nah, penambahan reaktan akan mempengaruhi bertambahnya jumlah produk. Nah, reaktannya ini adalah O2. O2 juga merupakan reaktan kan? Nah, ketika reaktannya ditambah jumlahnya, maka SO3 yang dihasilkan juga akan bertambah. Maka nomor 4 adalah benar. Atau nomor 4 itu kesetimbangannya akan bergeser ke arah produk. Nomor 4 benar. Nomor 2 dan 4 benar. Kita bisa cek yang mana di antara A, B, C, D, E mana yang sesuai. Ternyata ada di opsi yang C. Jadi jawaban dari soal ini adalah pernyataan 2 dan 4 benar. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas. Nah, ini adalah soal pada materi hidrokarbon, ya kan? Jadi di sini yang ditanyakan adalah dari nama-nama senyawa berikut yang menunjukkan penamaan yang benar adalah, kalau kita lihat di 1, 2, 3, dan 4. Terdapat cabang yang sama ternyata. Coba diperhatikan, di sini ada etil. Etil 1, 2, 3 punya cabang etil. Di mana aja? Di cabang nomor 2 masing-masingnya. Nah, cabang etil di nomor 2 itu sebenarnya tidak bisa. Kenapa? Karena cabang nomor 2 itu akan mempengaruhi, cabang nomor 2 etil akan mempengaruhi rantai utamanya. Sehingga kalau bisa diperagakan, ini misalkan CH3, di sini C, di sini C, entah itu CH2 apa, kemudian di sini ada CH CH2 dan juga CH3. Coba aku revisi aja deh. Di sini kan etil nih maksudnya. Di cabang nomor 2. Di sini ada H. Cabang nomor 2. Nah, jadi rantai utamanya bukan lagi yang sebelah sini. Tapi rantai utamanya akan memanjang ke bawah. Rantai utama adalah rantai yang paling panjang sebagai rantai utama. Sehingga untuk cabang etil di C nomor 2 itu tidak bisa dipakai. Sehingga nomor 1, 2, 3 merupakan nama yang salah. Yang tersisa adalah 4. Nah, yang benar adalah 4 ini. Sehingga jawaban dari soal ini adalah cuman 4 aja. Kalau kita cek di A, B, C, D, E, yang sesuai adalah yang D. Hanya pernyataan 4 yang benar. Jadi jawaban dari soal ini adalah D.
Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas. Nah, di sini adalah soal pada materi ikatan kimia. Yang ditanyakan adalah dalam reaksi tersebut pernyataan yang benar adalah yang mana? 1, 2, 3, 4. Dari mana? Perubahan orbital, yang pertama dulu nih. Perubahan orbital hibrida dari sp3d menjadi sp3d2. Jadi SF4 menjadi SF6. SF4 itu gimana sih? Itu kan SF4 diikat 4 atom F. Nah, S ini punya elektron valensi berapa? 6. Berarti di sini kurang 2 atau ditambah 1 pasang elektron bebas. Kemudian yang SF6 sekarang. Jadi di sini dia mengikat 6F. Semua elektronnya dipakai berikatan semua pada F. Orbitalnya apa? Oke. Di sini ada berapa ikatan? Ada 4. 4 ikatan, kemudian ada 1 pasang. Jadi ada 5 pasang. 1 pasangan elektron bebas, gini ya. 1 pasangan elektron bebas dan 4 pasangan elektron ikat. Sehingga kalau S ini adalah 1, P adalah jumlahnya 3. Maka sisanya adalah apa? 1 ditambah 3, 4, kurang 1 kan? Kurang 1 di D. Maka orbital hibridanya adalah sp3d. Kemudian pada SF6, di sini ada 6 pasangan elektron ikat. Maka kalau S ini adalah 1, P adalah 3, D-nya sisanya berapa? S, P 4, D 2 berarti. Berarti dari sp3d menjadi sp3d2. Nomor 1 benar. Nomor 2, SF4 bersifat polar sedangkan SF6 bersifat non-polar. Oke. SF4 ini bersifat polar. Kenapa? Karena ada PeB-nya. Maka dia bersifat polar. Sedangkan di sini tidak ada. Ini sifatnya non-polar. Sehingga nomor 2 benar. Nomor 3, ikatan antara S dan atom F adalah kovalen polar. Iya. Ini juga kovalen polar. Kenapa? Karena S dan juga F itu punya keelektronegatifan yang berbeda kan. Makanya S dan juga F merupakan ikatan kovalen polar karena berbeda keelektronegatifannya. Selain itu pun struktur dari bentuk atom S dan juga F juga berbeda. Makanya dia kovalen polar. Kemudian yang keempat, terjadi perubahan struktur molekul dari 5 segi 4 menjadi oktahedral. 5 segi 4. Apakah sp3d atau ini apa nih berarti? Kalau kita lihat AX4E. AX4E itu adalah trigonal piramida atau segitiga piramida. Segitiga piramida. Sedangkan yang ini adalah AX berapa? 6 ya, oktahedral. Jadi sebenarnya adalah dari segitiga piramida menjadi oktahedral, bukan 5 segi 4. Jadi nomor 4 salah. 1, 2, dan 3 yang benar. Kita cross check di opsi A, B, C, D, E. Yang benar adalah yang mana? A. Jadi jawaban dari soal ini adalah A. Pernyataan 1, 2, dan 3 benar. Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas. Nah, ini adalah soal pada materi kesetimbangan kimia. Ya.
Di sini yang ditanyakan adalah Kp-nya berapa. Pertama kita tulis aja reaksinya. H2 plus I2 setimbang menghasilkan 2Hi. Molnya pada keadaan setimbang adalah 0,1, 0,1 dan juga 0,5. Kemudian kita cari Kc-nya dulu. Kc sama dengan konsentrasi dari produk yaitu Hi pangkat 2 dibagi konsentrasi H2 atau reaktan dan juga I2-nya. Nah, konsentrasi sedangkan yang tadi adalah mol. Jadi untuk mencari konsentrasi itu mol dibagi dengan volume. Volumenya berapa? 2. Maka nilai Kc itu sama dengan 0,5 per 2 pangkat 2 dibagi dengan 0,1 per 2 kali 0,1 per 2. Oke. Duanya kita bisa coret semua. Di atas kan nanti ada 2 tuh. Sehingga ini kalau kita kuadratkan menjadi 0,25 dibagi dengan 0,1 kali 0,1, 0,01 sama dengan 25 nilai Kc-nya. Kemudian kita nyari nilai Kp. Nilai Kp sama dengan Kc dalam kurung R kali T dikali delta N. Kc-nya adalah 25. RT kita nggak diketahui, kemudian delta N. Delta N-nya di sini berapa? Delta N itu dilihat dari berapa koefisien antara produk dan juga reaktannya. Produk dikurangi reaktannya. Produknya adalah 2, reaktannya adalah 1 ditambah 1. Ini kan 1, ini 1. 2 ditambah 2 adalah 0. 2 dikurangi 2 adalah 0. Sehingga nilai RT itu pangkat berapa? Pangkat 0. Nah, bilangan apapun sebesar ataupun sekecil apapun ketika dipangkatkan 0 nilainya adalah 1. Maka 25 dikali 1 atau 25. Jadi nilai Kc-nya sama dengan nilai Kp atau Kp sama dengan nilai Kc. Berapa nilainya? 25. Jadi mana nih yang sesuai di pernyataan 1, 2, 3, dan 4? Nomor 1 benar, nomor 2 salah, nomor 3 benar, nomor 4 salah. Jadi 1 dan 3 ada di opsi apa? Opsi B. Jadi jawaban dari soal ini adalah B. Pernyataan 1 dan 3 yang benar. Nah, kita tadi sudah selesai membahas beberapa soal yang ada di tryout UTBK tahun 2021 yang ada di aplikasi Aku Pintar. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan dapat membantu proses belajar mandiri kalian di rumah. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.